Oke, baik. Kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan masuk ke materi persamaan kuadrat modulo n. Ini sebenarnya materi yang Anda pasti sudah familiar. Dari SMP Anda sudah tahu apa itu persamaan kuadrat, bagaimana memfaktorkannya, menggambar grafiknya, dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau persamaan kuadrat itu dituliskan dalam apa, atau dikerjakan dalam modulo n? Nah, tentunya akan ada perbedaan dengan kalau itu dibilang real biasa. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat, kita coba masuk dulu ke persamaan, atau coba dulu persamaan linear ya. Ini sebenarnya kita sudah tahu bagaimana pengerjaannya gitu ya. Ya, di sini kalau saya punya persamaan linear AX tambah B sama dengan 0 modulo n. Kalau ada di real bagaimana mengerjakannya? Kalau AX tambah B sama dengan 0, berarti ya kan kita di sini mencari X-nya ya, AB-nya diketahui ya di sini ya. AB-nya diketahui, kemudian kita ingin mencari X-nya berapa gitu ya. Berarti di sini kan AX sama dengan negatif B, dan X akan sama dengan negatif B dibagi A. Tentunya syaratnya adalah bahwa A tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, lalu kalau di persamaan dalam modulo n, berarti kan sebenarnya kita mengoperasikan anggota-anggota dari Zn. Anggota Zn A dan B ya, A dikali anggota Zn yang mana, dan kalau tambahkan dengan B, ketemunya sama dengan 0. Ya, kita masih bisa menerapkan ya model kayak pindah ruas gitu ya. Tapi di sini harus hati-hati ya. Di sini kita akan punya gini, AX akan kongruen dengan minus B modulo n. Ya, ini di sini minus B di sini sudah yang apa namanya? Sudah yang dikonversi ke anggota Zn ya. Misalkan minus 3 kalau di Z10 ya jadi 7 seperti itu. Nah, kemudian kita mau mencari X. Berarti kita membaginya dengan A. Membagi itu apa artinya? Berarti sama aja dengan dikalikan dengan A inverse ya. Jadi kalau di sini AX dibagi dengan A jadi X gitu kan. Minus B jadi minus B per A. Ini sebenarnya artinya adalah dibagi dengan inverse-nya A terhadap perkalian. Berarti di sini kalau kita ajukan kembali ini menjadi A inverse AX sama dengan minus A inverse B modulo n. Ya, ini akan menjadi X kongruen dengan minus A inverse B modulo n. Ya, min A inverse dikali B ya. Oke. Nah, di sini tentunya persyaratannya adalah A inverse ini harus ada. Ya, berarti di sini syaratnya apa? Syaratnya adalah A inverse modulo n ada ya. Atau ini artinya kalau kita menggunakan teorema yang kita sudah punya, berarti GCD dari A dan n itu harus sama dengan 1. Ya, tentunya kalau itu di bilangan real, semua bilangan real yang tidak 0 dia punya inverse pada perkalian. Ya, 2 punya setengah, 3 punya sepertiga, 1/10 punya 10, minus 7/4 punya minus 4/7 seperti itu ya. Nah, cuma kalau di modulo n berarti ini konteksnya adalah inverse di Zn ya. A inverse modulo n ada, maksudnya inverse dari A di Zn, yang berarti GCD AN harus sama dengan 1 ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan simbol B per A, tapi A inverse dikali B. Ya, sama maknanya dengan yang di bilangan real ya. Ini kalau kita cara ini dengan kalau domainnya di sistem bilangan real ya. Oke, lalu bagaimana dengan persamaan kuadrat? Kalau kita punya persamaan kuadrat di bilangan real, yang kuadrat
Ya, maksudnya dengan variabelnya real gitu ya. Yang maksudnya apa ya? Dengan kuadrat atas bilangan real gitu ya, mungkin ya. Atas bilangan real gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara tentang kuadrat atas Zn gitu ya. Kalau kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini di SMP, ini sudah apa? Sudah Anda tahu bagaimana cara mencarinya. Ya, ini Anda punya yang namanya, saya nggak tahu sebutannya rumus ABC mungkin ya, atau ya whatever lah. Jadi X adalah minus B ya, plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi dengan 2A. Tahu dari mana ketemunya? Yang pasti bukan sekedar takdir ilahi. Ya, saya masih ingat itu sekitar tahun 2020 ya, berarti mungkin sekitar 17 tahun yang lalu. Saya waktu itu masih SMP, saya dari daerah, dari Pati. Saya ikut lomba yang diadain Undip di Semarang, dan saya masih ingat bahwa waktu itu saya nggak menang, dan salah satu soal yang diberikan di babak final babak yang tingkat provinsi itu adalah membuktikan rumus ABC ini, dan saya sama sekali tidak dapat ide. Tapi ya mungkin dari itulah saya jadi belajar bahwa ternyata ya setiap rumus itu ada pembuktiannya, gitu ya, ada pembuktiannya. Nah, kita coba lihat dari mana muncul rumus ABC ini. Mungkin ini hafalan selama ini, tapi mestinya kita sebagai orang matematika harus tahu dari mana ketemunya. Ya, tadi kan disebut diskriminan gitu ya, tapi kenapa bisa ketemu rumus seperti ini ya, yang juga sebetulnya bukan rumus yang gampang dihafal gitu ya. Mungkin kalau teman kita dari non matematika mungkin agak susah buat menghafalkan ini. Oke, kita lihat bagaimana cara mendapatkan X dengan rumus seperti ini. Nanti kita lihat apakah itu bisa diperumum di Zn. Oke, kalau saya punya persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oh iya, ini tentunya di sini A-nya nggak boleh 0 ya. Karena kalau A-nya 0 itu jadi persamaan linear, bukan persamaan kuadrat ya. Jadi di sini ditambahkan A sama dengan 0. Berarti bolehlah kalau seperti itu, kalau A-nya tidak sama dengan 0, kita bagi saja dengan A. Berarti pasti bisa kan? Ya. Kita akan punya bahwa X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A ini akan sama dengan 0. Oke, di sini kita coba pindahkan konstantanya ke sebelah kanan. Kita akan punya X kuadrat ditambah B per AX sama dengan minus C per A. Ya, lalu kita mencoba strateginya adalah dengan menjadikan yang ruas kiri ini sebagai kuadrat sempurna. Kalau misalkan Anda punya X pangkat 2 ditambah 10X, ya tentunya ini kalau mau jadi X tambah sesuatu dikuadratkan, ini kan berarti harus sama dengan X tambah 5 kan ya, karena kan 5X dan 5X jadi 2 kalinya 10X. Tapi supaya sama berarti kita harus menambahkan kuadrat dari 5, berarti tambah 25 kan begini. Jadi yang koefisiennya X dibagi 2 lalu dikuadratkan kan begitu. Sama juga di sini X pangkat 2 tambah B per AX, ini juga supaya jadi kuadrat sempurna kita harus tambahkan dengan kuadrat dari B per 2A ya, B per 2A dikuadratkan ini, supaya dia bisa menjadi bentuk X tambah B per 2A dikuadratkan. Ini akan sama dengan min C per A, supaya seimbang dia juga ditambahkan juga dengan B per 2A dikuadratkan. Oke. Kalau begitu ya yang ruas sebelah kiri bisa kita sederhanakan ya. Kita teruskan di sini. Berarti ini menjadi X tambah B per 2A dikuadratkan
Lalu yang ruas kanan ini berarti kita jabarkan ya sama dengan minus C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Ya, atau kita itu langsung saja samakan, berarti 4A kuadrat ini jadi min 4AC ditambah B kuadrat ya. Karena kan penyebutnya disamakan jadi 4A kuadrat. Nah, artinya apa? Di sini berarti X tambah B per 2A ini akan sama dengan, karena ini persamaan dikuadratkan gitu ya, bisa ada dua kemungkinan, plus atau minus. Berarti plus minus dari akar B kuadrat min 4AC, maaf ini akhirnya sampai pecahannya dibagi 4A kuadrat. Ya intinya menyebutnya kalau di akar sama dengan 2A kan ya. Berarti plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Lalu kalau kita pindahkan B per 2A nya ke sebelah kanan, berarti kita dapatkan X sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya, atau ini yang akhirnya menjadi rumus yang kita ketahui tadi ya. Jadi inilah asal mulanya rumus ABC. Jadi kalau misalkan besok Anda itu ya kebetulan Anda terpanggil sebagai guru SMP ya, Anda jangan mengajarkan rumus seperti ini sebagai takdir ilahi. Anda jelaskan bagaimana ketemunya, tentunya dengan cara menjelaskan yang lebih pelan dari yang saya lakukan tadi. Nah, jadi ini asal mulanya ketemunya rumus ABC. Nah, nanti kita lihat apakah ini bisa kita terapkan di Zn. Baik, ya kita lihat di sini. Kalau kita punya persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, tapi itu di Zn. Nah, kita akan lihat kita masih bisa tidak menggunakan rumus ABC. Kalau kita lihat sebenarnya ya semuanya itu langkah-langkahnya itu cukup jelas ya sebetulnya ya. Cukup jelas di sini dalam arti yang digunakan ya juga paling hanya kita pindah ruas, lalu kita bagi, kita akar dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ya semuanya itu bisa kita bisa kita kerjakan juga di modulo N. Nah, tentunya di sini kita melihat ada bentuk min B plus minus akar dari B pangkat 2 min 4AC dibagi dengan 2A. Dibagi dengan 2A itu kan artinya adalah dia dikalikan dengan inversnya dari 2A. Nah, berarti di sini kan kita harus memastikan dulu bahwa berarti 2A inverse itu ada ya di Zn. Karena kalau tidak kita tidak bisa menghitung ininya tidak bisa menghitung X-nya ya, karena kan harus dibagi dengan 2A tadi. Nah, lalu kemudian kita ada akar di sini. Kalau di bilangan real, semua bilangan yang non negatif itu pasti bisa ditarik akar pangkat 2-nya. Tapi bagaimana dengan di Zn? Bagaimana kita mendefinisikan yang namanya kuadrat? Nah, berarti sebenarnya di sini supaya akarnya bisa dihitung, haruslah B kuadrat min 4AC itu sama dengan ya katakanlah Y pangkat 2 untuk suatu Y anggota Zn. Jadi di sini B pangkat 2 min 4AC itu harus sama dengan kuadrat dari suatu anggota Zn. Oke, kita coba lihat contohnya saja gitu ya, supaya bisa memberikan gambaran. Mungkin bagaimana kalau kita coba dulu di misalkan ya kalau Z7 mungkin agak perlu sedikit ya.
Coba kalau misalkan di Z11 misalkan, kita coba di Z11 ya, mungkin kita coba di Z11 gitu. Ini kan isinya ya dari 0, 1, 2 sampai 10 begitu ya. Lalu seperti apa ya bilangan-bilangan anggota Z11 yang merupakan bilangan kuadrat sempurna? Saya bilang begitu. Kita lihat di sini Z11 anggota 0 sampai 10, 0 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 16, berarti 5. 5 pangkat 2 25, berarti 3. 6 pangkat 2 36, berarti 3. 7 pangkat 2 49, berarti 5. Lalu 8 pangkat 2 64, berarti 9 ya. 9 pangkat 2 81, kalau 77 4. 10 pangkat 2 100, berarti 1 ya. Nah berarti apa? Kita dapat simpulkan bahwa bilangan-bilangan anggota set 11 yang merupakan kuadrat dari anggota set 11 adalah 0, 1, 4, 9, 5, 3. Jadi di sini ya misalnya bilangan-bilangan kuadrat ya. Jadi bilangan kuadrat modulo 11 ini adalah ya, 0, 1, 3, 4, 5, 9. Hanya ada 6 buah kemungkinan. Nah artinya seandainya saya punya persamaan kuadrat modulo 11, lalu diskriminannya ini merupakan antara 0, 1, 3, 4, 5, 9, berarti dia punya solusi. Kalau enggak, berarti tidak ada solusi. Ya, jadi di sini Jadi persamaan kuadrat modulo 11 yang berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 modulo 11 ini memiliki solusi jika B kuadrat min 4AC ini nilainya antara 0, 1, 3, 4, 5, 9. Ya, hanya kalau di modulo 11 ya, kalau misalkan ya saya mengalihkan sekarang bilangan A dengan 2 ya, saya kira pasti semuanya akan tetap relatif prima dengan 11 ya. Jadi yang syarat pertama karena ini harusnya prima, nggak perlu saya sebutkan lagi. Tapi yang terpenting adalah B pangkat 2 min 4 AC nya ini harus nilainya antara 0, 1, 3, 4, 5, 9, sehingga dia merupakan kuadrat dan bisa dikali akarnya. Otherwise berarti tidak. Yang mungkin saya berikan contoh yang sederhana ya, mungkin saya berikan contoh yang sederhana gitu ya. Misalnya ya saya buat persamaannya X kuadrat misalkan gitu ya, ditambah 5X, X kuadrat ditambah 5X ditambah 8 sama dengan 0 modulo 11.
Ya, di sini kita bisa coba lihat dari diskriminannya ya. Jadi di sini A-nya 1, B-nya 5, C-nya 8. Nah, B kuadrat min 4AC ini kan berarti 25 dikurangi 32 ya, sama dengan min 7. Yang mana min 7 ini kalau di 11 dia akan sama dengan 4 ya. Nah, berarti ya dia masih punya solusi karena diskriminannya masih merupakan bentuk kuadrat modulo 11. Tentunya kita mencari bilangan yang kalau dikuadratkan sama dengan 4 di Z11, yaitu 2 sama 9. Oke, lalu bagaimana solusinya ya? Oh, jangan lupa ya, 2A inverse ya. 2A sama dengan 2. Lalu kemudian 2A inverse ini sama dengan ya inverse-nya dari 2 modulo 11 berarti 6 ya. Berarti 6. Oke. Ya, kalau seperti itu berarti X-nya ya. Berarti di sini solusinya ya X sama dengan min B plus minus Y dikali dengan 2A inverse modulo 11 ya, dengan Y pangkat 2 sama dengan B kuadrat min 4AC modulo 11 ya. Oke, di sini cukup jelas ya. Jadi saya menerjemahkan rumus ABC ke dalam persamaan modulo 11. Makanya saya tidak mau menyebutnya sebagai akar dari diskriminan, tapi suatu anggota dari Z11 yang kalau dikuadratkan sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Dan saya tidak mengatakan dibagi 2A, tapi inverse dari 2A. Oke, berarti di sini ya. Berarti X-nya akan kongruen dengan ya, di sini minus B berarti min 5 plus minus ya, saya rasa Y-nya itu kan pilihannya kalau nggak 2, 9 ya. Dan pada prinsipnya kan 9 itu sama dengan min 2 di Z11. Berarti saya bisa sebut Y-nya 2 saja. Dikali 6, 2A inverse modulo 11. Ya, berarti ini X1 ini kongruen dengan berapa ini? Min 5 tambah 2, min 3 kali 6 modulo 11. Atau ini min 18 modulo 11 sama dengan 4. Sedangkan X2 berarti akan kongruen dengan min 5, min 2 dikali 6 modulo 11. Atau ini sama dengan min 7 kali 6 modulo 11. Atau ini sama dengan min 42 modulo 11 sama dengan 2 modulo 11. Jadi ternyata solusinya adalah X-nya 4 atau 2. Ya, kalau Anda coba saja 4 pangkat 2 16 tambah 5 kali 4 20 36 tambah 8 44 habis dibagi 11. Anda masukkan X-nya 2, 4 tambah 10 14 tambah 8 22 modulo 11 0. Ya, jadi di sini ya saya memberikan contoh ini untuk memberikan gambaran ya bagaimana kita bisa mencari solusi dari persamaan kuadrat modulo n. Dan ya ingat, ini prinsipnya sama ya dengan menggunakan rumus ABC. Tapi kan kita di Zn kita lebih baik jangan menulis pembagian dan bentuk akar. Makanya saya sebutkan bahwa 2A inverse ini harus ada di Zn dan B kuadrat min 4AC itu sama dengan kuadrat dari Y untuk suatu Y anggota Zn.
Kalau saya terapkan di set 11, berarti yang menjadi kuadrat itu hanya ada 6 kemungkinan, 0, 1, 3, 4, 5, 9. Kalau ketemunya di luar itu diskriminannya, itu berarti dia tidak punya solusi. Ya, dan di sini saya mencarinya pun juga dengan saya memisalkan ya, ini min B plus minus Y. Saya nggak mau menuliskan akar dari diskriminan, tapi suatu bilangan yang kalau dikuadratkan modulo 11 sama dengan diskriminannya. Ya, di sini opsinya adalah karena ketemunya 4 ya diskriminannya. Ya, sebenarnya 2 atau 9. Tapi 9 sama dengan min 2 di set 11. Berarti ya saya pilih 2 atau 9 sama saja nanti hasilnya. Ya, ketemunya adalah ya X-nya 4 atau 2. Ya, sebenarnya kalau Anda sedikit lebih lihai gitu ya dalam membaca soalnya, di set 11 5 itu kan sebenarnya sama dengan min 6, ya kan? Berarti kalau saya punya persamaan X pangkat 2 tambah 5X tambah 8 sama dengan 0 modulo 11, ini kan sebenarnya akan sama dengan X pangkat 2 minus 6X plus 8 sama dengan 0 modulo 11. Akan sama kan sebenarnya, karena 5 dengan min 6 itu adalah dua bilangan yang kongruen ya di modulo 11. Ini kalau Anda faktorkan bagaimana? Berarti jadi X min 2, X min 4 kan? Atau ya ini berarti ya X-nya kalau nggak 2, ya X-nya sama dengan 4. Ya, tetapi yang seperti ini pun ya tidak serta-merta langsung bisa ketemu ya. Apalagi kalau ini kita melibatkan bilangan-bilangan yang cukup besar. Ya, misalkan kalau itu di modulo 73, misalkan seperti itu, kan juga tidak mudah untuk langsung menemukan angka-angka yang pas seperti ini. Ya, jadi memang kita ya perlu mencari suatu metode yang lebih efisien untuk bisa menyelesaikan persamaan kuadrat modulo n. Ya, saya rasa itu materi yang saya sampaikan untuk materi persamaan kuadrat modulo n. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.